Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini layak di-hold selamanya sampai diwariskan? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham blue chip yang katanya beli saja tanpa harus repot analisa. Kalimat itu mungkin benar, tapi mungkin juga salah. Perusahaan ini memang punya kinerja yang luar biasa dari berbagai aspek, sehingga bisa dikatakan cukup aman memiliki sahamnya. Tapi, apabila tidak melakukan analisa, ada kemungkinan kamu bisa melakukan berbagai kesalahan. Untuk memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi, mari simak pembahasan video ini. Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 2 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Bank Sentral Asia berdiri tahun 1957. Artinya, saat video ini dibuat, BBCA berusia sekitar 64 tahun. Bank swasta terbesar di Indonesia ini sudah berusia di atas 50 tahun. Artinya, mereka sudah melewati berbagai kondisi ekonomi yang penuh dengan tantangan. Dengan berbagai pengalaman yang ada, BCA menjadi salah satu bank yang paling disayangi masyarakat karena punya berbagai keunggulan. Selain itu, bank ini punya berbagai teknologi yang terus berkembang dan membuat kinerjanya terus tumbuh. Tidak heran jika banyak yang menyebut BCA merupakan salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Oke, mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. BBCA punya aset 1,129 triliun di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 1,075 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 54 triliun atau 5,02% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 1,129 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 546 triliun. Artinya, 48,36% aset perusahaan ada dalam bentuk kredit yang diberikan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 1 triliun atau 0,18%. Selain kredit yang diberikan, ada juga efek untuk investasi. Dari total aset 1,129 triliun, perusahaan punya efek untuk investasi sebanyak 208 triliun. Artinya, 18,42% aset perusahaan berada dalam bentuk efek untuk investasi. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 16 triliun atau 8,33%. Kedua, liabilitas. BCA punya liabilitas 937 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 885 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 52 triliun atau 5,88% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 937 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 888 triliun. Artinya, 94,77% hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan nasabah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 55 triliun atau 6,60%. Selain simpanan nasabah, ada juga beban yang masih harus dibayar. Dari total liabilitas 937 triliun, perusahaan punya beban yang masih harus dibayar sebanyak 16 triliun. Artinya, 1,71% total hutang perusahaan berada dalam bentuk beban yang masih harus dibayar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini turun 1 triliun atau 5,88%. Ketiga, ekuitas. BCA punya ekuitas 187 triliun sampai triwulan 2 2021. Jika dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka 184 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 3 triliun atau 1,63%. Dari total ekuitas 187 triliun, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 161 triliun. Artinya, 86,10% ekuitas perusahaannya berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik 3 triliun atau 1,90%. Keempat, pendapatan. BCA punya pendapatan 32,95 triliun sampai triwulan 2 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 32,93 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 0,02 triliun atau 0,06% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya bunga. BBCA punya biaya bunga sebanyak 4,83 triliun.
Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 5,87 triliun. Berarti biaya bunga turun 1,04 triliun atau 17,72% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. BBCA mampu menghasilkan laba sebanyak 14,45 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 12,24 triliun, berarti laba perusahaan naik 2,21 triliun atau 18,06% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BBCA punya ROE 15,44% dengan NPM 33,18%. Sedangkan untuk resiko, saham ini punya DER 502,75%. Rasio keuangan BBCA merupakan salah satu yang terbaik di industri perbankan. ROE bisa mencapai 15% dengan NPM di atas 30%. Sedangkan untuk DER, karena BCA merupakan bank, sehingga menjadi wajar jika berada di atas 100%. Tapi jika kamu mengurangi total liabilitas dengan simpanan nasabah, angka hutang perusahaan sebenarnya sangat kecil. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 28,12 kali dan PBV 4,34 kali. Dengan kinerja seperti yang sudah dibahas, tentu BCA mempunyai banyak peminat. Hal itu membuat valuasi PER dan PBV-nya menjadi cukup premium. Inilah faktor terbesar yang membuat orang tidak ingin membeli saham BCA. Dengan kondisi saat video dibuat, valuasi BCA bahkan bisa 2-3 kali lipat dari valuasi bank BUMN lainnya. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset BCA naik bukan karena penyaluran kredit, tapi karena penempatan dana di BI, giro di BI, dan pembelian efek investasi. Kedua, liabilitas perusahaan naik karena simpanan nasabah yang meningkat. Ketiga, ekuitas bertumbuh karena saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya mengalami peningkatan. Keempat, laba naik bukan karena pendapatan bunga yang naik drastis, tapi karena beban bunga yang turun. Kelima, rasio profitabilitas BBCA sangat baik. Keenam, valuasi yang tinggi membuat saham ini tidak terlalu menarik bagi investor yang mengincar saham murah. Demikian analisa singkat saham BBCA berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BBCA merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report triwulan 2 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Thank you.